Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kalau kita senantiasa bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, kami segenap majelis jemaat GKJW Mojowarno mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga selamat Hari Pentakosta. Karena pada minggu ini ada dua peristiwa yang akan masuk di dalam ibadah kita. Yang pertama adalah ibadah Pentakosta dan yang kedua ibadah syukur ulang tahun kebangunan jemaat GKJW Mojowarno. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sehubungan dengan acara kita, nanti ada persembahan 3 kantong. Perlu diketahui bahwa kantong yang merah adalah kantong ucapan syukur atau persembahan ucapan syukur kita, karena ada 2 peristiwa yang akan masuk dalam ibadah ini. Baiklah, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam ibadah. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Kita memuji kidung jemaat nomor 240A bait 1 dan 2, Datanglah ya sumber rahmat. Bersama-sama kita memasuki ibadah dan mari kita mengambil saat yang teduh. Ibadah Hari Raya Pentakosta bersama-sama dengan hari ulang tahun pendewasaan Gereja Kristen Jewetan Mojowarno. Kami lakukan dalam terang Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada Hari Raya Pentakosta pada hari ini, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Bapak, Ibu, setiap orang memiliki panggilan untuk bersaksi. Yang kita saksikan adalah kemurahan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita.
tetapi tidak semua orang mampu untuk melakukan kesaksian karena ketidakberdayaan dan merasa selalu berat untuk bersaksi. Oleh karena keberadaan kita untuk bersaksi membutuhkan tenaga, pikiran, dan juga keberanian, maka Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada dunia, termasuk kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kepada kita, menuntun kita semua memiliki keberanian, bahkan untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Biarkanlah Roh Kudus senantiasa menuntun kepada kita. Kidung Jemaat 237 dinyanyikan baitnya yang pertama. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengasihi kepada Allah dan juga mengasihi kepada sesama manusia. Secara lengkap Tuhan menuliskan dan memberitakan kepada kita semua melalui Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40, demikian disaksikannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, pada sore hari ini Engkau telah menuntun menyertai dalam perjalanan dari rumah sampai di tempat-Mu yang kudus dengan sukacita. Ucapan syukur kami nyatakan dalam bentuk ibadah. Namun kami menyadari ketika kami membangun peribadatan bukan atas kebaikan diri kami, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Kami menyerahkan segala dosa salah yang telah kami jalankan melalui hidup ini, melalui perkataan kami, pikiran kami, sikap kami yang kerap kali tidak menyenangkan hati-Mu. Terlebih seringkali menyakiti terhadap hati sesama kami. Dengan kerendahan hati kami mengakui atas segala dosa salah kami. Kami mohon, berikanlah pengampunan kepada kami. Layakkan kami semua datang kepadamu sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah pengampunan. Karena melalui pengorbanan darah Yesus Kristus, Engkau akan menyucikan kami dari segala beban dosa yang ada. Kami menyerahkan perjalanan hidup yang akan kami tempuh. Kiranya Bapa senantiasa ada di depan kami, sehingga apa yang kami lakukan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian Tuhan seru doa pengakuan serta penyesalan kami. Semuanya kami pinta dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita mengungkapkan madah syukur kita sebagai bentuk ungkapan atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jemaat diundang berdiri. Tetapi sekarang dengarkanlah, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau yang membentuk engkau. Sejak dari kandungan, jangan takut, sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Bersama-sama kita muji Tuhan melalui lagu pop rohani seperti Rusa, kita nyanyikan 2 kali. Berbahagia bagi setiap kita yang sudah mendapatkan pengampunan melalui pengorbanan darah Yesus Kristus. Jemaat disilahkan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang pada sore hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-26 sampai 27, dilanjutkan Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-15. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita berdoa mohon hikmat dan penyertaan Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya di sorga dan di bumi. Kami sungguh mengucap syukur karena pada sore hari ini kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami sampai hari ini. Terbukti Tuhan, Engkau saat ini telah menyertai perjalanan kami dari rumah masing-masing untuk kami dengan ketulusan hati mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami haus dan rindu akan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, biarlah Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, segala dosa pelanggaran kami. Karena kami masih seringkali mendengar firman, tapi kami juga seringkali menyakiti hati-Mu dengan melakukan pelanggaran dan dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian, agar apa yang kami baca melalui firman Tuhan tidak sia begitu saja, tetapi benar-benar boleh kami tanam dalam hati kami dan berbuah banyak. Untuk itu ya Tuhan, pakai hati kami menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu yang kami tanam di dalam hati kami menjadikan buah yang harum di hadapan-Mu. Kepada Bapak Pendeta Muryo Jayadi yang nanti akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan, tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya,
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kitab Suci Hartaku. Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Selamat sore dan salam. Semoga damai dan sejahtera, kekuatan, kesehatan yang prima dilimpahkan kepada kita semua. Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, Hari Raya Pentakosta adalah merupakan kesempatan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memulai pada zaman yang baru. Zaman dalam sebuah persekutuan. Sebelum Gereja Kristen Jewetan Mojowarno menjadi GKJW, didewasakan pada tanggal 20 Mei tahun 1923. Kala itu pendewasaannya dilakukan pasti bersama-sama dengan Hari Raya Pentakosta yang ditandai dengan Condro Sengkolo di gapura depan. Pasti kita senantiasa hafal Condro Sengkolo yang ada di gapura pintu masuk. Gunaning panembah terusing tunggal. Artinya Condro Sengkolo itu dibaca dari belakang ke depan. Artinya 1923. Ya, itulah sebuah momen untuk kehidupan dalam sebuah persekutuan. Dan persekutuan jemaat dari jemaat yang mandiri sampai berubah menjadi Gereja Kristen Jewetan adalah merupakan era baru. Dalam kehidupan persekutuan se-Jawa Timur, dari mikir gerejanya sendiri, berubah mikir gereja-gereja dari banyak gereja yang tergabung dalam Gereja Kristen Jewetan. Semuanya itu terjadi tidak lepas dari tuntunan daripada Roh Kudus yang menuntun pada kebenaran yang sejati. Dan juga peran orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi sampai berdirinya sebuah gereja. Tidak pernah lepas dari peran seseorang yang bersaksi, dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemerataan panggilan pemberitaan Injil ke dalam dunia ini ketika para murid-murid masih bersama-sama dengan Yesus itu adalah hal yang mudah. Kenapa? Karena ketika ada kesulitan, larinya cepat
kepada Yesus karena bersama-sama dengannya. Tuhan, kami menemukan kesulitan. Yesus akan sanggup mengatasinya. Tetapi menjadi berbeda ketika murid-murid sudah tidak bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi murid-murid masih tetap dipanggil untuk bersaksi. Lalu bagaimana ketika menghadapi persoalan? Bagaimana ketika menghadapi pergumulan dalam hal bersaksi? Dari situlah Yesus mengetahui betapa sulitnya dan betapa beratnya menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Maka satu-satu cara yang dipakai oleh Tuhan agar murid-muridnya tetap menjalankan menjadi saksi dalam dunia ini adalah dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada hari itulah semua orang yang hadir telah mendapatkan anugerah pencurahan Roh Kudus. Mereka yang awalnya tidak berani, mereka yang awalnya lemah, yang mereka awalnya putus asa, menjadi semangat karena gerakan Roh Kudus tercurah kepada murid-muridnya yang datang. Begitulah kira-kira menghayati dalam sebuah persekutuan gereja kita. Ketika hari raya Pentakosta pasti akan ada sebuah gerakan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang akan bisa mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Apakah diri saya ini sudah mendapatkan Roh Kudus atau belum? Itulah seringkali menjadi sebuah pertanyaan besar dalam hidup ini. Ada sebuah gambaran orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus pada dirinya. Kami menggunakan istilahnya Pak Pendeta Sumardiono. Seumpama kapas yang ditaruh di atas air. Pasti kapas itu akan menyerap air. Ketika kapas itu menyerap air, akan mengikuti aliran air kemanapun air itu mengalir. Baik air itu mengalir ke curam-curam maupun aliran yang menggak-menggok akan mengikutinya. Tetapi sebaliknya ketika kapas tersebut diangkat, maka air yang berada dalam kapas itu akan lama-lama habis dan kapas itu akan kering. Ketika kering, kapas itu akan terbawa oleh angin. Yang ditekankan dalam pencurahan penerimaan Roh Kudus adalah ketika kita semua telah mendapatkan Roh Kudus dan kita tetap bersama-sama dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan dituntun menuju pada sebuah kebenaran itu. Kapan kita mendapatkan Roh Kudus? Ketika kita sudah mendapatkan dan menerima baptis kudus, maka di sanalah Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Tetapi ketika kita mau mengangkatnya, lepas dari itu, maka air yang kudus itu pun juga akan menjadi kering. Ketika kekeringan terjadi, maka namanya kapas akan cepat mudah untuk dibawa oleh angin. Begitulah Bapak, Ibu, dan Saudara seseorang yang telah mendapatkan Roh Kudus. Tentu kita semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan Roh Kudus itu. Tinggal bagaimana kita, apakah kita tetap berada dalam Roh Kudus itu atau kita seringkali mengangkatnya sehingga Roh Kudus itu tidak berdiam dalam diri kita. Bahkan akan semakin diri kita menjadikan diri kita kering. Kalau diri kita kering, akan mudahlah terhanyut oleh segala sesuatu yang ada di depan dan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus ya memang bekerja pada hal yang tampak, tetapi juga hal yang tidak nampak adalah batin manusia, pekerjaan Roh Kudus yang menuntun manusia menuju pada jalan yang benar. Yang tampak pada diri kita, yang bisa dilihat oleh banyak orang adalah tubuh. Sedangkan pikiran kita itu ada di dalam, tidak tampak dan tidak kasat mata. Orang yang senantiasa membuka diri terhadap karya Roh Kudus pasti akan berolah pikirannya
seperti dalam tuntunan Roh Kudus, seperti kapas tadi, mengikuti aliran. Artinya pikirannya adalah mengikuti Roh Kudus yang membawa kita menuju pada jalan kebaikan. Tetapi ketika apa yang kita pikirkan itu tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah, maka inilah sebuah pertanyaan. Berarti Roh Kudus pada diri kita, ya perlu dipertanyakan Roh Kudus itu pada diri kita. Kalau pikiran kita tidak menuju pada sebuah kebaikan, mudah untuk kita punya indikatornya, mengindikasikan bahwa kita adalah dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat adalah tuntunan daripada Roh Kudus menuju pada jalan yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yang membahagiakan, menenteramkan, menyejahterakan banyak orang. Itulah karya Roh Kudus yang menuntun kepada kita pada kegemaran. Oleh karena kita semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Roh Kudus tersebut, maka kita semua dipanggil untuk menjadi saksinya. Dengan melihat kegigihan dan dalam mengabarkan Injil, para pendahulu kita dulu tidak pernah lepas dari karya dan kuasa Roh Kudus para tokoh-tokoh gereja. Pertanyaannya adalah, siapa yang menggerakkan? Pasti adalah Roh Kudus. Bagaimana gereja Kristen Cewetan Jemaat Mojowarno bisa tumbuh berkembang sampai menuju pada Bali, Banyuwangi, sampai Ngawi, adalah karya daripada jerih lelah, kegigihan para tokoh-tokoh gereja kita. Roh Kudus yang bekerja. Pertanyaan bagi kita, kalau para pendahulu kita begitu gigihnya mengalirkan hal-hal yang baik kepada banyak orang, tentu kita merasa malu pada zaman sekarang. Roh Kudus yang sudah bekerja tidak kita manfaatkan secara maksimal untuk kita lakukan pada kehidupan kita hari ini. Kita berharap dalam mengenang akan pendewasaan gereja Mojowarno ini, kita adalah sebagai generasi yang memiliki semangat seperti para pendahulu gereja kita, memiliki motivasi yang tinggi dalam mengabarkan Injil. Hari Raya Pentakosta yang dikenal sebagai hari raya panen bagi umat Yahudi, tetapi murid-murid Yesus kala itu merayakan hari Raya Pentakosta adalah mereka bertekun dalam doa. Mereka tidak menghayati dan tidak merasakan panen gandum yang melimpah. Mereka juga tidak merasakan panen jagung yang melimpah, padi yang melimpah. Tetapi mereka berkumpul adalah panen sebuah persekutuan di mana mereka yang awalnya takut, yang awalnya mereka pesimis, tetapi dengan mereka berkumpul mendapatkan pencurahan Roh Kudus, maka di sanalah mereka bersukacita, bergembira. Panennya adalah panen jiwa-jiwa yang baru. Hidup mereka diperbarui oleh karena Roh Kudus yang menguatkan, hingga mereka berani bersaksi. Allah tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup yang terpuruk, dalam ketakutan, dalam kecemasan. Namun berulang kali Yesus telah meninggal, menampakkan pada murid-muridnya, itu berarti Yesus tetap mengiringi, mendampingi, menguatkan, meneguhkan mereka untuk tetap selalu mengabarkan Injil. Naik ke surga, para murid-murid menantikan apa yang pernah dijanjikan, yaitu menantikan penolong. Roh Kuduslah yang dijanjikan itu. Roh Kudus akhirnya menolong mereka untuk bisa bersaksi. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Itulah yang dihayati oleh murid-murid. Pada hari ini kita bersama-sama dalam ibadah. Mari menghayati dalam era baru tentang tumbuh kembangnya gereja kita. Dan juga gereja-gereja yang ada seluruh dunia. Kita harus yakin itulah karya Roh Kudus.
Semoga Roh Kudus menguatkan dan memberikan spirit kepada kita dalam menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Terima kasih. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, di hari raya Pentakosta ini kita menghayati Roh Kudus turun di atas kita. Melalui penghayatan sebuah pujian Kidung Jemaat 233, kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3, Roh Kudus turunlah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama umat percaya di muka bumi, kita memperbarui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini, di Hari Raya Pentakosta ini, kita juga merayakan hari ulang tahun pendewasaan Gereja Kristen Jawetan. Mari bersama-sama kita akan mengikuti penggalan sejarah Gereja Kristen Jawetan Mojowarno. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki prosesi untuk memperingati ulang tahun pendewasaan Jemaat Mojowarno yang ke-98. Sebelum kita bersama-sama menandai ulang tahun ini, kita bersama-sama sejenak menengok ke belakang perjalanan kelompok Kristen menjadi Jemaat Kristen Mojowarno. Penyebaran agama Kristen di Jawa Timur ditandai dengan munculnya komunitas Kristen di Ngoro sekitar tahun 1827. Desa Ngoro ini dibuka oleh Konrad Lorenz Kolen atau yang sering disebut C.L. Kolen. Pada mulanya kelompok Kristen ini berasal dari para pekerja di Persil Ngoro. Konrad Lorenz Kolen mengajarkan tentang kekristenan, antara lain mengajarkan kekristenan melalui budaya Jawa, mengemas ajaran dengan ilmu sejati yang inti ajarannya ialah orang Jawa kita ketika menjadi orang Kristen tidak perlu dibaptis, cukup dengan ikhlas membaca rapal, yaitu rapal pengandelan atau yang kita sebut dengan pengakuan iman rasuli. Kedua, rapal pepujan atau doa Bapa Kami. Dan yang ketiga, rapal rajian sedoso perkawis atau yang disebut dengan dasa titah. Kiai Dito Truno adalah pengikut C.L. Kolen yang setia membantu membangun Desa Ngoro. Dito Truno tertarik ajaran ilmu sejati yang diajarkan Tuan Kolen. Dito Truno selama mengikut C.L. Kolen membuat kesalahan sehingga Dito Truno meninggalkan Ngoro, dan pada tahun 1844 kira-kira bulan November atau Desember, mereka bertiga, antara lain Dito Truno, Pak Warinah, dan Pak Midi, membabat hutan Keracil. Sebelum membabat hutan, Dito Truno membaca 3 rapal, yaitu rapal pengandelan, rapal pepujan, dan rapal rajian sedoso perkawis, dan diakhiri dengan pernyataan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hutan Keracil dibabat menjadi sebuah pedusunan. Tempat tersebut diberi nama Desa Dagangan dan kemudian berganti menjadi Mojowarno. Berikutnya adalah Karulus Wiryoguno. Kelompok Kristen dari Sidokare
yang dipimpin oleh Carolus Wiryoguno membuka hutan Gracil pada tahun 1845 sampai 1874 di sebelah utara Mojowarno dan diberi nama Mojowangi. Disusul pula rombongan Eliasar Pak Kunto dengan keluarga besarnya, dan kemudian berdatangan yang lain dari berbagai daerah. Mereka adalah bapak-bapak pendiri desa atau disebut founding father. Pada tanggal 23 November 1848, Controller J.H. van der Vaart melapor kepada asisten residen Mojokerto yang menyebutkan bahwa Babatan Kiai Dito Truno dan kawan-kawan telah menjadi pemukiman sejak tahun 1846. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok Kristen ini akhirnya menyatu menjadi Jemaat Kristen di Mojowarno yang terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Mojowarno yang dipimpin oleh Abisai Dito Truno, Desa Mojowangi yang dipimpin oleh Eliasar Pak Kunto atau Bertam Guntur, Desa Mojoroto yang dipimpin oleh Carolus Wiryoguno atau yang dikenal dengan Bau Aris pertama, Desa Mojojejer yang dipimpin oleh Silvanus Mangunwedono, Desa Mojodukuh dipimpin oleh Arteman, dan Desa Mojokembang yang dipimpin oleh Gisek Simpson. Jemaat ini juga disebut pula jemaat kolonisasi karena mereka datang dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, berbaur menjadi satu. Dari keturunan merekalah yang menjadi cikal bakal masyarakat dan Jemaat Kristen Mojowarno. Mereka bisa berbaur menjadi satu, bisa menyatukan karso, bondo, lan karyo, hanya karena ikatan karunia kasihnya semata. Mereka selalu mengutamakan doa, firman, iman, harapan yang mendorong untuk berbuat dan berhasil. Paulus Tosari lahir pada tahun 1813. Pada tahun 1848, Paulus Tosari sudah sering datang ke Mojowarno untuk membina kehidupan rohani komunitas Kristen di Mojowarno. Paulus Tosari adalah pribumi pertama yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat Protestan di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1851 dengan SK yang diterbitkan di Surabaya tanggal 9 April 1851 sebagai pemuka Jemaat Kristen di Mojowarno. Jil Elces Jilisma atau yang sering disebut J.E. Jilisma. Jil Elces Jilisma lahir pada tanggal 13 Mei 1816 dan menetap di Mojowarno pada tanggal 9 Juli 1851. J.E. Jilisma, pendeta pertama utusan Nederland Zenling Genootschap
atau yang sering disingkat dengan NZG, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Pekabar Injil Belanda. Dialah peletak dasar atau cikal bakal adanya pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Mojoarno, yang semuanya itu tetap lestari sampai hari ini. Pendeta Jilisma sangat memperhatikan pelayanan dalam trilogi gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Beliau juga mempersatukan aliran Johannes MD dan C.L. Collen, mendirikan sekolah penginjil untuk mencetak kader-kader penyebar kabar keselamatan, dan juga mendirikan lumbung kemiskinan. J. Jilisma meninggal pada tanggal 16 April 1958. Pelayanan di Mojoarno dilanjutkan oleh S.E. Harton pada tahun 1858 sampai 1860. Ajarannya bertentangan dengan J. Jilisma. Beliau memandang orang Jawa atau pribumi itu bodoh. Dia juga memandang sekolah yang didirikan oleh Jilisma tidak ada artinya, karena beranggapan bahwa orang bodoh tidak mungkin mengajar orang bodoh. Lalu pelayanannya digantikan oleh W. Husu, bertugas di Mojoarno tahun 1860 sampai dengan 1864. Kepemimpinannya baik seperti Jilisma, tetapi kurang mampu membawa jemaat menjadi lebih maju karena sempat rusak di bawah kepemimpinan Pendeta Harton. Johannes Creed dan Ari Creed melayani tahun 1864 sampai dengan 1918. Kedua pendeta ini adalah ayah dan anak yang bisa bekerja sama dengan baik. Orang Mojoarno menyebut Tuan Sepuh dan Tuan Nem. Johannes Creed berpendapat bahwa orang Jawa dapat menjadi orang Kristen yang baik. Beliau tidak bertindak sebagai kepala, tetapi sebagai pelayan. Johannes Creed juga membangun rumah misionaris atau yang disebut dengan Kapanditan. Yang berikutnya adalah pembangunan gedung gereja. Pada awalnya tempat ibadah dibuat dari rumah gubuk, beratap pelepah, dan daun kengkeng. Perluasan pertama menghabiskan biaya 7 gulden. Pada era Pendeta Jilisma diperluas dan menghabiskan biaya 20 gulden. Pada masa Pendeta Husu diganti kayu dan diplester. Pada tahun 1871 Paulus Tosari usul pada Pendeta Johannes Creed untuk mendirikan gedung gereja secara permanen. Pada tahun 1879 celengan warga
terkumpul sekitar 5.000 sampai 6.000 golden. Dan pada tanggal 24 Februari 1879 dilakukan peletakan batu pertama oleh Christina Katarina Grith, putri bungsu Johannes Grith. Dan pada tanggal 3 Maret 1881 gedung gereja ini selesai dan diresmikan, menghabiskan biaya 25.000 sampai 30.000 golden. Itu belum termasuk sumbangan material, tenaga atau bau suku dari warga. Pendeta R. Drio Mestoko tahun 1884 sampai dengan 1950. Drio Mestoko dilahirkan di Kertorejo dari pasangan guru Injil R. Simsim Mestoko, putra dari Karulus Wiryoguno, dan menikah dengan Raden Nganten Jasminah pada tanggal 30 Januari 1884. Putra sulung guru Injil Ngoro ini dipersiapkan dan dididik ayahnya untuk masuk dalam pendidikan guru di Mojowarno. Sejak muda, Drio Mestoko adalah aktivis pemuda. Terbukti pada tahun 1901 di saat belajar di sekolah pendidikan guru di Mojowarno, dia menerbitkan sebuah majalah berbahasa Jawa yang namanya adalah Udiono Among Siswo. Pada tahun 1913 ada 4 orang pemuda yang mempunyai gagasan untuk membuat study club. Orang-orang ini adalah Nutrio Darmowiryo, Mulyo Diharjo Dermorjo, Drio Mestoko, Soponyono Dermorjo. Menurut D.S. Mulyo Diharjo, 4 orang ini disebut papat guno karena 2 orang keturunan Joyoguno dan 2 orang keturunan Wiryoguno. Mereka mempunyai keinginan menyusun majelis jemaat menurut pilihan jemaat secara demokratis dan bisa menciptakan kedewasaan jemaat, di mana menurut seorang ahli misiologi, Warneck, mengatakan bahwa ada 3 syarat kedewasaan jemaat atau yang dikenal dengan trias Warneck, yaitu yang pertama dapat mengatur dirinya sendiri, kedua dapat membiayai dirinya sendiri, yang ketiga dapat mengembangkan dirinya sendiri. Dengan keyakinan kuat dan pemikiran yang matang pada tahun 1914, 4 orang tersebut menghadap pendeta Pasamuan Mojowarno. Saat itu dipimpin oleh pendeta JMS Balyon. Pendeta JMS Balyon setelah mempertimbangkan dengan cermat serta adanya informasi bahwa di belakang orang-orang tersebut terdapat dukungan yang kuat dari warga jemaat. Saat itu ada 30 orang tokoh dan sesepuh warga. Akhirnya pendeta JMS Balyon mendukung usulan mereka tersebut. Dengan semangat, beberapa tokoh Mojowarno telah mengadakan persiapan-persiapan menuju kedewasaan. Selanjutnya, pada tahun 1922,
dilakukan pemilihan pendeta Jawa melalui rapat-rapat warga jemaat dari 3 orang calon, yaitu Arban Wiryodarmo dan Drio Mestoko. Maka terpilihlah Drio Mestoko sebagai pendeta Jawa pertama di Jemaat Mojowarno dan pendeta pertama di Jawa. Drio Mestoko terpilih menjadi pemimpin gereja. Pada tanggal 20 Mei 1923, Jemaat Mojowarno didewasakan oleh pendeta JMS Balion yang ditandai dengan pembangunan gapura yang berada di depan, yang menghadap ke jalan, dengan Suryo Sengkolo, gunaning panembah trusing tunggal, Guno 3, panembah 2, trusing 9, tunggal 1. Dibaca dari kanan 1923. Lalu yang mempunyai arti bahwa ibadah menuju Tuhan yang satu. Lalu di gapura bagian dalam juga bertuliskan dalam aksara Jawa, pangandika tuan amadangaken manah, atau kalau dalam bahasa Indonesia, firman Tuhan menerangi hati. Tulisan di gewel depan gedung gereja bertuliskan di bagian atas, Dugusti ingkang kawula puruki sinten malih paduka kagungan pangandikanipun gesang langgeng. Tulisan ini merupakan kepasrahan jemaat GKJW Mojowarno kepada Tuhan. Sedangkan tulisan pada baris tengah, baris pertama menyebutkan Yohanan bab 6 ayat 28. Baris yang kedua bertuliskan marganing slamet rahing pamentangan, yang maknanya adalah jalan keselamatan dari darah Yesus yang tertumpah dari kayu salib. Dan tulisan ini merupakan ekspresi iman Jemaat Mojowarno. Demikian sekilas kita mengenang perjalanan sejarah kekristenan di Mojowarno. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya terhadap persekutuan kita, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh gereja masa lalu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang akan memberikan semangat kepada kita pada masa kini untuk melanjutkan perjalanan Gereja Kristen Cewetan Mojowarno. Pada hari ini, dengan bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, akan ditandai dengan pemotongan tumpeng yang akan diserahkan kepada perwakilan dari anak dan remaja, perwakilan dari pemuda, dan juga perwakilan dari adi usia. Kepada yang bersangkutan yang telah ditunjuk, kami persilahkan untuk ke depan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan
Selamat ulang tahun gerejaku, kita nyanyikan 3 kali. Duduk dan terima kasih para generasi muda sampai tua dan anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Ada persembahan pujian dari vokal grup Tabita. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan.
segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah peringatan Hari Raya Pentakosta dan Hari Raya berdirinya Gereja Kristen Jawiwetan sudah kita lakukan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita sampai saat ini kita rasakan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan sebagai dasar persembahan yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Berdasarkan firman tersebut, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 403. Kita pujikan ayat 1 sampai selesai. Kita mengumpulkan persembahan.
kita masuk dalam doa dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan dalam ibadah Hari Raya Pentakosta bersama-sama dengan hari ulang tahun Gereja Mojowarno. Biarkanlah setiap firman yang telah tertabur boleh tertanam dalam hati kami, agar kami masing-masing boleh terusik hati kami untuk senantiasa siap untuk menjadi saksi-saksimu ke dalam seluruh dunia ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kami menuju pada jalan yang benar. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Hari ini kami mengambil sebagian berkat-Mu, kami serahkan dalam wujud persembahan. Kuduskan setiap persembahan yang sudah kami himpun, agar berkenan di hati Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk dapat mengelola dengan jujur, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab kepada Engkau. Warga jemaat-Mu yang telah bersedia untuk memberikan persembahan kepada Engkau, Tuhan akan menaungi dan memberkatinya. Kami serahkan persekutuan kami dari lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah dan juga Majelis Jemaat. Kami bersyukur hari ini kami boleh menghayati persekutuan kami didewasakan menjadi jemaat yang mandiri 98 tahun. Adalah karya Roh Kudus yang kami rasakan dalam perjalanan gereja ini. Tentu melalui sejarah akan menginspirasi kami pada masa-masa sekarang untuk bisa tumbuh berkembang menjadi saksi-saksimu di dalam dunia ini, agar keberlangsungan gereja Tuhan sungguh-sungguh terjadi karena pimpinan dan penyertaan-Mu sendiri. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan telah menyertai dalam perjalanan gereja kami, hingga kami pada hari ini boleh merasakan kemurahan tersebut. Biarkanlah Engkau senantiasa menuntun kami untuk maju ke depan dalam mengembangkan kerajaan Allah melalui persekutuan kami di tempat ini. Nama-Mu semakin dipuji, disembah dan dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu jikalau Engkau telah memberikan berkat tambah usia bagi saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun perkawinannya. Saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena sakit, berikanlah kesembuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan jodoh, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi dirinya. Anak yatim, janda, duda yang sangat memerlukan pertolongan, kiranya kuasa kasih Kristus menaungi dan memberkatinya, agar kelangsungan hidup boleh terjadi karena karya kuasa-Mu sendiri. Pelayanan kami mulai anggota majelis jemaat, badan pembantu, pengurus blok, pepantan dan kelompok, kiranya Bapa selalu menaungi dan memberkati. Pelayanan kami di bidang pendidikan melalui YBBK, SD, SMP, dan juga perguruan tinggi, SMA, kiranya Bapa selalu memberkati. Demikian pula Rumah Sakit Kristen Mojowarno, kiranya Bapa senantiasa ada dalam perlindungannya. Kami juga berdoa bagi negara bangsa kami Indonesia. Bapa memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, supaya dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran ini boleh terwujud, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, terlebih di desa Mojowarno sekitarnya. Setelah kami bersama-sama berhimpun, kami akan pulang, sertai dalam perjalanan kami hingga tiba di rumah dengan selamat. Doa ucapan syukur kami serahkan dengan penuh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampun
Jemaat kami undang untuk berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia. Ingatlah Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Sama-sama kita angkat pujian. Kidung Jemaat. Arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan masing-masing saudara terima berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dalam persekutuan Roh Kudus sumber hikmat, kekuatan, dan berkat, senantiasa memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Demikian Bapak Ibu ibadah yang sudah kita bangun pada sore hari ini, dan kami mohon untuk Bapak Ibu pulangnya nanti lewat pintu depan, baik selatan dan utara, karena ada berkat Tuhan yang dibagi di depan. Jangan lewat pintu samping nggih, nanti tidak kebagian. Jadi lewat pintu depan semua. Matur nuwun. Selamat sore, Tuhan memberkati.